teman-teman yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga teman-teman semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan tentang di balik setiap masalah besar yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa yang akan dinyatakan bagi hidup kita. Haleluya. Di dalam kehidupan kita suka dan duka datang silih berganti. Keberuntungan, bahkan mungkin kemalangan, silih berganti. Satu saat kita mengalami yang namanya kelimpahan, tapi ada kalanya kita mengalami yang namanya kerugian, kehilangan, bahkan kekurangan dalam hidup kita. Ada kelahiran dan juga ada kematian. Proses ini silih berganti, ibarat dua kutub yang memang harus kita hadapi secara bergantian selama kita masih hidup. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita lewat masalah, lewat keberuntungan, lewat duka cita dan sukacita, ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya. Biasanya hal yang sering kali terjadi adalah kita mencoba untuk mencari siapa penyebab dari masalah ini. Kita mencoba mencari kambing hitam atau mencari siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tidak sedikit masalah di dalam rumah tangga antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara kakak dan adik di dalam satu keluarga besar. Ketika mereka mengalami yang namanya problematika, mencoba untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Introspeksi tentu saja itu perlu. Tetapi menyalahkan diri sendiri secara berkepanjangan ataupun menyalahkan orang lain sampai berkepanjangan dan menjadikannya kambing hitam, tentunya hal ini tidak akan menjadikan solusi di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi hari ini kita mau melihat dan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik setiap permasalahan yang kita hadapi. Di dalam pelayanannya, satu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya bertemu dengan satu orang buta, seorang anak yang sudah buta dari lahirnya. Dan seketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di sekitar situ bertanya. Kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang ketiga. Ayat yang kedua terlebih dahulu saya akan bacakan. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ketika ada seorang buta yang sejak lahirnya, kenapa dia menjadi buta? Yang salah siapa? Apakah anak ini ataukah orang tuanya? Tetapi apa yang dijawab oleh Yesus pada waktu itu? Di dalam ayat yang ketiga, Yohanes pasal 9, Yesus berkata, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Di sini kita melihat bagaimana Yesus menjawab orang Farisi ini dengan jawaban yang luar biasa. Anak ini buta dari sejak lahirnya. Orang-orang mencoba untuk mencari siapa yang salah. Apakah anak ini yang salah? Apakah orang tuanya sehingga ia terlahir menjadi buta? Tetapi kita melihat Yesus tidak menyalahkan siapapun. Tetapi justru Yesus berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Ketika kita sedang ada di dalam satu masalah yang besar. Ketika kita ada di dalam satu pencobaan yang luar biasa. Dalam keadaan terdesak. Akan sulit sekali bagi kita untuk melihat sedikit cahaya pertolongan Tuhan. Akan sulit bagi kita untuk melihat dan berkata bahwa pekerjaan Allah memang harus dinyatakan bagi saya ketika saya ada di dalam situasi sulit ini. Tetapi seperti yang Yesus katakan bahwa karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini yang harus kita imani. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di balik setiap masalah dan problem yang berat kita hadapi pada saat ini, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam diri kita. Seperti anak yang terlahir buta ini. Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tetapi karena memang Allah ingin menyatakan pekerjaannya di dalam dia. Satu kisah yang luar biasa di dalam Alkitab yaitu tentang Lazarus. Kematian Lazarus di mana Maria dan Marta saudaranya pada waktu Lazarus sedang dalam keadaan sakit keras. Mencoba menjumpai Yesus. Mencoba untuk menyuruh Yesus datang ke
ke rumah mereka, berdoa buat Lazarus agar Lazarus disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, teman-teman bisa baca semua di rumah, di ayat yang ke-6, justru Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya garis bawahi dengan kata ia sengaja. Kita melihat di sini dengan kesengajaan. Yesus tidak langsung mengiyakan lalu datang ke rumah Maria dan Marta untuk berdoa dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi justru dengan sengaja ia memperlambat, seolah-olah seperti menunda, dengan sengaja menunda sampai 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Secara manusiawi, wajar jika Maria dan Marta kecewa dan marah dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak langsung datang untuk menolong mereka, untuk berdoa, bahkan menyembuhkan saudara mereka yang sedang di dalam keadaan sakit keras. Bahkan lebih parahnya lagi adalah Lazarus sampai meninggal dunia. Dan ini tentunya yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam terdesak, ketika kita ada di dalam keadaan terjepit, meminta supaya Tuhan menolong kita, tetapi kita seolah tidak melihat apa-apa terjadi. Bahkan kita tidak melihat ada perubahan apapun. Lalu kita mencoba untuk menyalahkan Tuhan. Lalu kita mencoba mencari-cari siapa yang salah dengan semua ini. Atau mungkin kita berputus asa dan terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri sampai kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi kita melihat di sini di ayat yang ke-43 dan 44 di pasal yang sama. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Mujizat terjadi. Inilah yang direncanakan oleh Yesus di balik setiap masalah, di balik Tuhan dengan sengaja membiarkan Lazarus sampai mati. Inilah yang menjadi kehendak Allah, pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan buat mereka. Wajar jika Maria dan Marta pada waktu itu mengalami kecewa. Tetapi walaupun di dalam Alkitab tidak dikatakan, tapi saya yakin mereka pasti sangat bersedih karena Tuhan mengizinkan atau membiarkan saudara yang mereka kasihi sampai mati. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan memang ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kehidupan atas orang yang sudah mengalami kematian. Haleluya. Kita melihat juga di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20 dan 21, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kita melihat di sini bahwa orang benar dan orang fasik, orang yang tidak benar, sama-sama mengalami yang namanya kemalangan. Orang benar juga mengalami kemalangan, tetapi ada satu hal yang harus kita ingat dan harus kita imani, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Seberat apapun tindisan yang saat ini sedang kita alami, seberat apapun sakit penyakit yang sedang kita alami saat ini, seberat apapun permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini, kemalangan orang benar itu memang banyak. Tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Bahkan ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Haleluya. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ingat, karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa yang satu saat akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-30, di sana dikatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Keadaan kita saat ini mungkin sedang baik-baik saja, tetapi di dalam Ulangan dikatakan, jika satu saat di kemudian hari kamu akan mengalami keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat menginginkan kita kembali kepada Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan untuk kita ada di titik yang terendah, untuk kita benar-benar menyerah
sampai kita berkata bahwa kita tidak memiliki kekuatan apalagi selain kita hanya berharap pada kekuatan kuasa Tuhan. Mungkin selama ini kita banyak mempergunakan logika kita, mungkin selama ini kita lebih banyak mempergunakan kepintaran kita, atau banyak mengandalkan manusia karena kita mungkin ada di tengah-tengah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Tetapi tidak semua hal di mana kita bisa mengandalkan kekuatan kita atau kekuatan manusia, karena satu saat ketika Allah izinkan sesuatu terjadi, keadaan mendesak, keadaan terjepit di dalam hidup kita, di saat itu yang Tuhan inginkan agar kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Semua datang silih dan berganti. Di dalam Mazmur 34 tadi sudah kita baca bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Bahkan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 dan 9, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Butuh penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya untuk setiap janji-janji Tuhan. Walaupun keadaan sepertinya belum berubah, walaupun pertolongan sepertinya belum ada, sama seperti ketika Maria dan Marta menginginkan agar Yesus bersegera datang dan menyembuhkan saudaranya, tetapi kita lihat Yesus membiarkan Lazarus sampai mati, 4 hari dia ada di dalam kubur. Tapi kita percaya, kita harus percaya bahwa satu saat kelak Tuhan pasti akan menolong kita. Kita harus berserah dan tetap percaya, tidak berpikir negatif kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan, bahkan tidak lagi percaya akan kekuatan kuasa Tuhan. Kita harus kembali kepadanya, penyerahan diri kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Jangan kita menjadi seperti seekor kuda atau bagal yang garang, yang harus dikendalikan. Kita sering kali menolak untuk dikendalikan oleh Tuhan karena kita merasa bahwa kita mampu menyelesaikan semua ini dengan akal budi kita, dengan pikiran kita. Itu tandanya bahwa kita tidak mengangkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan sudah pasti tidak akan turun tangan menolong kita. Tapi kita percaya pada hari ini, betapa sering kita menantikan pertolongan Tuhan, kita merasa sudah terlambat. Sepertinya pada saat-saat ini ada keadaan-keadaan yang memang kita ingin supaya Tuhan segera menolong kita. Jangan hanya sekedar menantikan pemulihan dari Tuhan. Jangan hanya sekedar menantikan kesembuhan daripada Tuhan. Jangan hanya sekedar menantikan jalan keluar dari Tuhan. Tetapi hari ini saya dan saudara, mari kita sama-sama belajar bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa yang akan membawa kita kepada satu pertobatan, satu penyerahan, sehingga di balik ini semua nanti kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang datang pada kita indah tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita menjalani semua dengan sikap yang benar. Kemalangan boleh datang, tetapi harus kita sikapi dengan benar agar kita menerima mujizat yang daripada Tuhan. Imani janji-janji Tuhan, percaya dan jangan pernah meragukan janji Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan dengan tenang, dengan damai sejahtera. Percaya saja bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Orang benar boleh gagal, orang benar boleh mengalami kemalangan, orang benar boleh jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Puji nama Tuhan, mujizat Tuhan pasti akan terjadi bagi kita. Kesembuhan pasti akan saudara alami pada saat ini. Kecukupan, kelimpahan akan saudara terima pada hari ini. Damai sejahtera dan sukacita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Hubungan yang pada saat ini sedang rusak Tuhan akan pulihkan jika kita berjalan dalam kebenaran firman Allah. Terpujilah Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.